Halo guys, jumpa lagi bersama Neva and Family. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari komik novel Sinbihos episode 3 yang berjudul Pengecualian. Penasaran bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja yuk kita bahas. Episode kedua kemarin kita sudah menyaksikan bersama jika Kohari berhasil mengalahkan makhluk seorang diri. Akan tetapi kita masih dibuat penasaran nih dari mana datangnya kertas mantra yang menangkap makhluk milik Kohari. Nah, di episode 3 ini akan terjawab ya. Kalian saksikan sampai selesai dan jangan di-skip. Kohari yang berhasil mengalahkan makhluk mengalami luka-luka. Dia bertanya di dalam hatinya, apakah ini sudah berakhir? Lalu dia menghampiri wanita yang bersamanya waktu itu. Untungnya sepertinya cederanya tidak sampai mengenai sopirnya. Aku harus segera ke rumah sakit. Kemudian Hari merasakan lemas. Tidak mungkin, aku tidak punya tenaga. Beruntung ketika Kohari pingsan ada seseorang yang menolongnya. Siapa dia? Dia adalah Choi Kang Lim. Kang Lim berkata, "Kamu sudah bekerja keras, Haria." Lalu, tiba-tiba ada seorang pria berteriak di belakang Kang Lim. Dia meneriaki makhluk yang dilawan Kohari. "Hentikan kebodohanmu. Meski kamu roh jahat, tetap saja kamu benar-benar tidak peka ya. Tidak boleh menghalangi pertemuan kembali sepasang kekasih." Kode isolasi 061 Shobuli Chung Chung berhasil ditangkap. Rupanya, Pao berhasil menangkap makhluk tersebut. Dengan ini mereka semua sudah berhasil diamankan. "Baik, kalau begitu silahkan urus sisanya para agen sekalian," kata Pao memerintahi anak buahnya. Kang Lim kemudian membawa Kohari. Sesaat kemudian, setelah mendapat pertolongan, Kohari pun sadarkan diri. Dia mengigau. Roh jahat. Sementara itu, ayahnya sudah berderai air mata berada di sebelah Kohari. "Aduh putriku, kamu sudah bangun." Kohari kemudian menyapanya. "Ayah," ibunya bertanya. "Kohari, kamu tidak apa-apa?" Sementara ayahnya terus menangis sambil bergeming. "Oh putriku." Kohari sendiri malah kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Ibu juga, ini sebenarnya apa yang terjadi? Ibunya mengatakan, "Rekan-rekanmu menemukanmu dan membawamu ke rumah sakit." Rekan Kohari kemudian datang dan bertanya, "Bagaimana kondisi tubuhmu, petugasku?" Dengan sedikit kesakitan, Kohari berkata, "Juyon, inspektur." Lalu tiba-tiba ayah Kohari marah dan bertanya dengan keras, "Siapa Anda?" Sementara inspektur dibuat bingung. "Hah? Siapa yang menyuruh Kohari kami melakukan pekerjaan berbahaya? Dia itu gadis yang rapuh seperti sekuntum bunga." Karena malu, ibu Kohari menarik ayah keluar. "Maaf, orang ini terlalu terbawa emosi. Kami pamit dulu. Hubungi kami ya, Kohari." Inspektur berkata, "Siap, sampai bertemu lagi, senior." Dalam hati dengan sedikit kesal, ayah Kohari berkata, "Ngapain kasih hormat ke orang yang sudah pensiun?" Dengan senyuman, ibu Kohari berkata kepada atasan Kohari, "Kalau begitu sampai jumpa lagi." "Maaf ya, ayah saya memang agak berlebihan, terlalu protektif," kata Kohari. "Tidak apa-apa, malah aku jadi iri loh. Kamu punya ayah yang sangat menyayangimu seperti itu," respon dari atasan Kohari. Dia kemudian menimpali lagi. "Ngomong-ngomong, sepertinya kali ini juga kamu bertindak cukup gegabah. Kenapa kamu tidak menghubungi kantor polisi sektor dulu?" Kohari mengatakan, "Maaf, saya menilai bahwa yang terpenting adalah segera menghentikan kendaraan tersebut." Respon positif kembali dikatakan oleh atasan Kohari. "Kamu sudah melakukannya dengan baik. Kalau bukan karena kamu, besar kemungkinan mobil yang lepas kendali itu akan menabrak para pejalan kaki juga. Berkat respon cepatmu, bahkan nyawa pengemudinya pun selamat." Dengan senang Kohari berkata, "Terima kasih. Tapi lain kali jangan lupa harus minta bantuan dulu." Atasan Kohari menasehatinya. "Baik, siap." Lalu
rekan Kohari membawakan bingkisan untuknya. Nah, ini hadiah untuk menjenguk orang sakit. Aku juga bawakan bayam, wortel, seledri, labu, dan paprika. Makanlah yang banyak dan jadilah sehat sepertiku. Kohari mengucapkan terima kasihnya kepada teman-temannya. Malam harinya, Kohari yang belum bisa tidur mengingat kembali peristiwa yang menimpanya. Dia berkata dalam hati, kemarin benar-benar hampir terjadi sesuatu yang besar. Begitu makhluk dipanggil, ia langsung tersegel oleh jimat hitam. Seolah-olah dikendalikan oleh seseorang. Untuk makhluk jahat kali ini memang entah bagaimana berhasil dicegah. Tapi lain kali aku tidak akan bisa menghentikannya sendirian. Kohari berniat memberitahu Kang Lim tentang apa yang menimpanya. Namun dia masih ragu. Seperti yang kuduga, haruskah aku memberitahu Kang Lim? Tapi Kang Lim sekarang... Lalu terdengar suara. Ternyata kamu masih belum tidur. Bagaimana kamu bisa ada di sini? Tanya Kohari. Kang Lim menjawab, kalau kamu berisik aku akan diusir. Jam besuk sudah habis, jadi tidak ada cara lain. Rupanya yang datang adalah Choi Kang Lim. Kohari kemudian bertanya, bukannya kamu sibuk karena pekerjaan kantor? Bagaimana kamu tahu aku dirawat di rumah sakit, Kang Lim? Kang Lim memberikan nasihat kepada Kohari. Tapi tetap harus hati-hati. Aku langsung datang setelah menerima kabar dari ibumu. Bagaimana kondisi tubuhmu? Kohari ragu untuk mengatakan jika dia bertemu dengan makhluk lagi. Jadi dia berkata, tidak apa-apa. Kamu tahu kan aku kuat? Kang Lim kemudian berkata, maaf. Kang Lim, memangnya apa yang perlu kamu minta maafkan? Kalau Kang Lim mungkin dia bisa membantu ya. Sembari memegang pipi Kohari, Kang Lim berkata, Haria, kamu mengalami hal seperti ini. Aku tidak ada di sisimu. Seandainya aku lebih memperhatikanmu, seandainya aku tahu lebih awal, kamu mungkin tidak akan terluka separah ini. Wajah mereka semakin mendekat. Dalam hati, Kang Lim berkata, hal yang bisa membuatmu khawatir, bagaimana mungkin aku bisa mengatakannya? Padahal dia menatapku dengan ekspresi seperti ini. Lalu tiba-tiba lampu menyala, perawat pun datang mengganggu mereka. Belum boleh tidur ya, pasien kita suntik 1 kali ya. Kohari sangat kesal, dia tidak jadi dicium Kang Lim dong, hahaha. Kenapa harus sekarang sih, Mbak Perawat? Perawat berteriak kepada Kohari, pasien tolong tenang. Sementara itu Kang Lim sudah menghilang. Di luar rumah sakit dengan kesal Kang Lim berkata, aku datang bukan untuk jadi seperti ini. Tapi syukurlah hari terlihat baik-baik saja. Kalau begitu sekarang aku pergi ke Gau. Sins kemudian berpindah kepada Kang Lim yang sudah sampai di gedung Gau. Dia memasuki gedung itu dan bertemu dengan resepsionis. Selamat siang, asisten manajer Choi Kang Lim. Ada keperluan apa Anda datang? Kang Lim memberikan sesuatu kepada wanita itu. Saya mengembalikan dokumen yang sempat hilang. Wanita itu menerima dan berkata, ini kode isolasi 061, kerja bagus. Kang Lim kemudian melihat makhluk-makhluk yang berada di ruang penyimpanan yang ada di kompartemen P31. Di sana adalah makhluk-makhluk yang berhasil ditangkap oleh Kohari dan teman-temannya. Apakah Anda sedang tenggelam dalam kenangan masa lalu? Seorang wanita muncul dari dalam. Kang Lim bertanya kepada wanita itu, ada keperluan apa Anda datang ke sini? Wanita itu menjawab, saya mampir sebentar untuk menyelidiki insiden pelarian makhluk. Ternyata dia adalah direktur di sana yang bernama Direktur Yon, agen Gau juga. Sampel-sampel yang terkurung di sini adalah yang dikumpulkan oleh Tuan Kang Lim dan rekan-rekannya, bukan? Saya juga sudah banyak mendengar ceritanya. Di antara kasus yang melakukan kontak dengan makhluk, itu termasuk kasus yang sangat istimewa. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Tanya Direktur Yon. Kang Lim menjawab, saya punya seorang teman. Wanita itu bertanya, teman, maksud Anda makhluk goblin yang hilang itu? Makhluk supranatural berbahaya sebagai teman? Kang Lim mengatakan, Sinbi bukanlah makhluk yang berbahaya. Anak itu menyelamatkan orang-orang bersama kami. Dengan sinis, Direktur Yon berkata, menyelamatkan. Ungkapan yang bagus. Bagi anak-anak yang tidak tahu apa-apa mungkin memang terlihat seperti itu. Apakah dia juga termasuk dalam anggota itu? Maksudnya dia di sini adalah Kohari ya guys. Kang Lim menyadari bahwa yang dimaksud adalah Kohari. Wanita itu berkata, manajer O membuat permintaan yang menarik, yaitu klausul pengecualian untuk mengizinkan warga sipil memanggil makhluk. Dan kebetulan sekali warga sipil itu terlibat dalam insiden 061 kali ini, itu adalah Kohari bukan? Kang Lim melakukan pembelaan. Dia terlibat secara kebetulan. Makhluk jahatlah yang lebih dulu mendekatinya. Wanita itu kembali berkata sinis,
terlibat ya. Bagi orang yang bersentuhan dengan hal-hal supranatural tidak ada kata kebetulan, itu adalah saling tertarik. Tuan Kang Lim juga sangat tahu hal itu, bukan? Kang Lim kembali membela Kohari. Karena pengalaman masa lalu, dia tak bisa menghindar dan terus terlibat dengan para hantu. Kohari hanyalah orang biasa. Karena itu, jika situasi seperti itu terjadi lagi, agar dia bisa melindungi dirinya sendiri, saya pikir pengecualian itu harus diterapkan. Direktorion berkata, jika manusia bisa memanggil makhluk sesuka hati, apakah itu masih bisa dikategorikan sebagai manusia biasa? Saya tahu betul apa yang ingin Anda katakan. Namun ada satu hal yang membuat saya bertanya-tanya. Dengan terbata-bata, Kang Lim berkata, itu... Ekspresi wanita itu kemudian berubah. Dia tertawa-tawa dan berkata, wah, itu cuma bercanda. Santai aja, jangan tegang begitu. Sayang wajah tampannya jadi begitu. Sambil berlalu dia berkata kembali, saya mengerti dengan baik pendapat Tuan Kang Lim. Namun semua makhluk supranatural harus berada di bawah kendali Gao kami. Jika suatu saat ada yang melanggar aturan itu, saya sendiri yang akan turun tangan dan menjatuhkan sanksi. Dalam keadaan apapun tidak boleh ada pengecualian. Itulah juga alasan kami mengendalikan pemanggilan milik Kohari. Kang Lim berkata, baik, saya mengerti. Kemudian dia pergi meninggalkan Direktorion. Kemudian ada suara yang muncul dari belakang wanita itu. Apa tidak apa-apa jika kita membiarkannya pergi begitu saja? Dia mungkin salah satu tersangka dalam kasus pelarian makhluk itu. Direktorion berkata, jangan khawatir, dia bukan pelakunya. Garis besar kasusnya sudah mulai terlihat. Kau akan segera melihatnya. Yunwa, bagaimana kami menangani seorang pengkhianat. Lalu muncul sosok yang tersegel dari belakang Direktorion. Dan episode 3 ini pun selesai. Wah, makin seru nih guys. Banyak tokoh baru yang muncul. Dapat disimpulkan di sini jika mulai saat ini Kohari tidak bisa memanggil makhluknya seenaknya saja. Melainkan harus atas izin Gao. Karena Kohari hanyalah manusia biasa. Dan juga Kang Lim dicurigai sebagai orang yang telah membebaskan para makhluk dari segelnya. Untuk Yewa, sosok dengan segel mantra yang menempel di wajahnya belum dijelaskan guys, dia itu siapa. Nah, sekian dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like jika suka, komen, share dan juga subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi agar mendapatkan informasi terbaru dari kami. Bye-bye!